Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses perubahan fasa. Di sini ada diagram temperatur terhadap volume untuk zat air atau H2O. Air ini akan dilakukan perubahan fasa dengan cara dipanaskan dari temperatur 20 derajat, fasanya cair, menuju fasa gas atau uap pada temperatur 300 derajat Celcius. Dalam proses perubahan fasa ini terdapat 5 keadaan, yang mana akan dibahas satu persatu. Untuk proses perubahan fasanya dilakukan pada tekanan 1 atmosfer. Untuk keadaan 1 dinamakan dengan compressed liquid atau subcooled liquid, atau juga kita bisa sebut dengan cair tekan. Ini merupakan keadaan di mana suatu zat itu jauh dari menguap. Kita tahu bahwa air itu akan menguap pada temperatur 100 derajat Celcius. Karena pada keadaan satu temperaturnya 20 derajat Celcius dan masih jauh dari 100 derajat Celcius, maka bisa kita katakan merupakan cair tekan. Di sini fasanya masih berupa cair. Dan juga ada keterangan tambahan di mana temperaturnya itu lebih kecil dari temperatur saturasi. Nanti kita akan bahas apa itu temperatur saturasi. Kemudian air dipanaskan, berubah dari keadaan 1 menuju keadaan 2. Di keadaan 2 dinamakan saturated liquid atau cair jenuh. Merupakan keadaan di mana suatu zat akan segera menguap. Jadi di sini temperaturnya meningkat dari 20 derajat menjadi 100 derajat Celcius karena panas yang diterima air ini seluruhnya digunakan untuk menaikkan temperatur. Di sini fasanya masih berupa cair dan temperaturnya sama dengan temperatur saturasi. Nah, cair jenuh ini ketika ditambahkan panas, maka akan langsung memulai proses perubahan fasa dari cair menuju gas. Di sini karena dipanaskan, maka volumenya bertambah ya. Kita lihat di sini ada perbedaan volume dari keadaan 1 dan keadaan 2. Kemudian proses pemanasan berlanjut, keadaan berubah dari keadaan 2 menuju keadaan 3. Pada keadaan 3 dinamakan dua fasa. Merupakan keadaan di mana suatu zat sebagian masih berfasa cair dan sebagian sudah berubah menjadi fasa gas. Sini temperaturnya 100 derajat Celcius dan fasanya cair dan gas. Di sini panas yang diterima oleh air seluruhnya digunakan untuk merubah fasa. Kalau sebelumnya digunakan untuk meningkatkan temperatur. Perubahan cair menuju gasnya itu tidak langsung sekaligus ya, tetapi sebagian demi sebagian. Nah, kita tinjau dari keadaan 3 ini, sebagian yang masih berupa cair dan sebagian lain sudah menjadi fasa gas. Di sini karena masih dipanaskan, maka volumenya tetap meningkat ya. Untuk fasa cair, ini dinamakan dengan yang warna oranye. Fasa gas dilambangkan dengan warna yang merah. Kemudian masih lanjut dipanaskan, keadaan berubah dari keadaan 3 menuju keadaan 4. Pada keadaan 4 dinamakan saturated vapor atau uap jenuh. Merupakan keadaan di mana suatu zat seluruhnya sudah berubah menjadi fasa gas. Temperaturnya 100 derajat Celcius dan fasanya seluruhnya sudah menjadi gas. Jadi sudah tidak tersisa air yang berbentuk fasa cair. Seluruhnya sudah menjadi gas. Nah, itulah dinamakan dengan uap jenuh. Karena masih dipanaskan, maka volumenya masih terus bertambah. Kita lihat ini ada perbedaan atau penambahan volume dari keadaan 3 menuju keadaan 4. Kemudian masih terus dipanaskan dari keadaan 4 berubah menjadi keadaan 5. Pada keadaan 5 dinamakan superheated vapor atau uap
super panas. Merupakan keadaan di mana suatu zat fase gas dengan temperatur yang tinggi. Karena sebelumnya di keadaan 4 seluruh fasenya sudah berubah menjadi gas, maka ketika memasuki keadaan 5, yang terjadi panas yang diterima oleh zat ini akan digunakan untuk meningkatkan temperaturnya, sehingga didapatkanlah uap yang super panas atau temperaturnya tinggi. Di sini bisa kita lihat temperaturnya katakanlah 300 derajat Celcius dan fasanya yaitu gas. Karena prosesnya masih terus dipanaskan, maka kita lihat volumenya masih terus bertambah.